Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rahma Aulia dengan NIM 19026023 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai media promosi yang digunakan oleh organisasi humas dalam mempromosikan sebuah perpustakaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu humas. Humas atau hubungan masyarakat ini adalah sebuah organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan salah satu organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Dalam rangka mempromosikan suatu perpustakaan tentunya menggunakan sebuah media. Nah, media humas ini adalah segala bentuk sarana komunikasi dan saluran publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting kepada publik. Media humas sendiri berfungsi sebagai sarana promosi, meningkatkan pelayanan atau pemasaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga dan meningkatkan citra lembaga. Jenis-jenis media humas juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada media eksternal dan juga ada media internal. Nah, media eksternal ini adalah media massa atau media pers untuk publikasi siaran. Bisa juga dilakukan untuk pemasangan iklan dan kegiatan hubungan media atau media relation. Untuk media eksternal kehumasan ini terdiri dari media cetak seperti surat kabar, tabloid, serta majalah. Dan ada juga media penyiaran seperti radio dan televisi. Yang ketiga ada media cyber, yaitu situs berita atau media pers online. Lalu ada media internal, yaitu media yang diproduksi oleh humas sendiri yang meliputi media humas konvensional dan media humas modern di internet. Media konvensional ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan humas pada umumnya itu di dunia nyata, secara fisik dan bertatap muka langsung. Desain atau tampilan dan publikasinya seperti majalah umum atau komersil, namun isinya meliputi tentang informasi aktivitas yang dilakukan pada sebuah lembaga. Selanjutnya ada newsletter. Newsletter ini merupakan media informasi dan komunikasi internal lembaga yang biasanya terdiri dari 2 hingga 8 lembar kertas kuarto atau folio yang dicetak tanpa cover. Isinya bervariasi mirip dengan majalah. Misalnya ada agenda dan berita kegiatan, ada artikel, feature, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada brosur. Brosur ini merupakan selebaran, yaitu satu halaman kertas yang terlipat 2 atau lebih, berisi keterangan, informasi, atau gambaran tentang sebuah perusahaan, instansi, produk, atau jasa. Untuk penyebaran promosi brosur ini dilakukan dengan cara dibagi-bagikan langsung kepada publik. Selanjutnya ada booklet. Booklet ini mirip dengan brosur, yaitu merupakan sebuah buku kecil tanpa jilid atau cover yang berisi informasi dan gambar tentang suatu produk atau jasa. Bisa juga terdiri dari beberapa lembar kertas sehingga menyerupai sebuah buku. Untuk penyebaran booklet ini sama dengan brosur, yaitu dibagikan secara langsung kepada publik. Lalu ada flyer. Flyer ini adalah brosur atau selebaran yang biasanya digantung. Lalu yang keenam ada pamflet. Pamflet ini merupakan ukuran satu halaman kertas yang diprint untuk mempromosikan sebuah instansi atau perusahaan. Lalu ada leaflet. Leaflet ini merupakan ukuran kertas yang kecil yang digunakan juga untuk sebuah promosi instansi atau perusahaan. Lalu ada poster. Poster ini merupakan surat tempelan dengan ukuran kertas yang besar dan disebarkan dengan cara ditempel. Lalu selanjutnya ada spanduk. Spanduk ini adalah media informasi yang biasanya berukuran besar
dan membentang yang digunakan sebagai media promosi dengan cara dipasang untuk memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengguna jalan. Kenapa? Karena spanduk ini biasanya dipasang di beberapa tempat dan salah satunya adalah di jalan besar. Spanduk memiliki ragam ukuran yang hanya dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan suatu instansi tersebut. Lalu yang terakhir ada papan reklame yang juga digunakan untuk promosi sebuah instansi atau perusahaan. Seluruh jenis media humas tadi, mulai dari brosur hingga papan reklame ini, dikenal dengan sebutan media luar ruang atau outdoor media. Kebalikan dengan media humas konvensional tadi, kalau yang konvensional secara langsung, sedangkan media humas modern ini melalui online. Yang pertama, untuk promosi menggunakan media humas modern ini atau online ini bisa melalui website resmi. Website resmi ini bisa berisi berbagai informasi dan dokumen yang bisa diakses oleh publik. Kelebihan dari website resmi ini adalah dapat diakses dan dicari oleh publik di mana dan kapan saja. Lalu yang kedua, melalui media sosial. Promosi melalui media sosial ini bisa dilakukan melalui Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Media sosial ini juga menjadi media interaksi lembaga dengan konsumen, dengan klien atau publik. Nah, yang ketiga, melalui blogging. Blogging ini yaitu pembuatan konten untuk promosi, edukasi, atau pemasaran online yang digunakan untuk mempromosikan sebuah instansi atau perusahaan atau juga bisa mempromosikan sebuah produk atau jasa. Nah, jadi macam-macam promosi perpustakaan yang dilakukan oleh Humas atau Hubungan Masyarakat ini ada berupa promosi media cetak, promosi media elektronik, promosi media internet, dan juga ada melalui promosi media produk. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf untuk segala kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.